warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mutia SM di sini. 우리 오늘은 5과 날짜와 요일을 공부합니다. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita tuh bisa menyebutkan tanggal dan hari dalam bahasa Korea. Kita kurang lebih tuh hari ini akan belajar gimana sih kalau mau ngomong tanggal berapa, atau tepatnya kalimatnya hari ini tanggal berapa. Terus gimana jawabnya juga, contohnya tanggal 23 November gitu loh. Kita juga akan belajar gimana sih menyebutkan atau saat kita ingin mengungkapkan hari. Jadi teman-teman nanti bisa menyatakan suatu peristiwa di hari apa gitu. Gimana sih meletakkan harinya di dalam kalimat gitu. Teman-teman juga kan sering banget nih yang nanya pasti ulang tahunnya tanggal berapa gitu. Teman-teman mau dong nyebutin tanggal lahir teman-teman atau tanggal lahir orang tua gitu pada saat nanti ditanyakan sama temannya yang orang Korea gitu. Intinya hari ini kita akan belajar tentang gimana sih kita nyebutin tanggal, hari gitu ya di dalam satu kalimat, hingga nanti pada saat kita ingin bercakap-cakap dengan orang Korea kita akan tahu gimana menjawab terkait dengan tanggal gitu atau hari. Kita juga nanti belajar gimana sih untuk nyebutin kata pada. Pada itu kan pada itu kan preposisi ya teman-teman ya. Preposisi yang umumnya nempel pada hari gitu loh. Dan itu kita juga hari ini akan belajar bagaimana sih kita menyatakan peristiwa, kejadian, tindakan, perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan kemarin atau yang dilakukan tadi, intinya yang sudah dilakukan. Berarti hari ini kita akan belajar tentang rumus lampau gitu. Jadi teman-teman nanti bisa setelah belajar tata bahasa hari ini, teman-teman akan bisa ngomong sama teman-teman Koreanya kejadian-kejadian yang pernah teman-teman lakukan di masa lampau. Masa lampau itu bukan berarti lama sekali ya teman-teman, bisa jadi 1 menit kemudian pun jika sudah dilakukan itu sudah menjadi lampau. Intinya yang sudah gitu loh. Yang biasanya di dalam kalimat itu ada kata tadi, kemarin, barusan, lebih lama lagi misalnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang mirip seperti itu ya. Kalau gitu, oke, kalau gitu langsung aja. Part yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana untuk menyebutkan tanggal atau menanyakan suatu kegiatan yang dilakukan di tanggal berapa gitu. Suatu peristiwa yang terjadi di tanggal berapa. Nah, karena tanggal-tanggal ini ada kaitannya sama angka, berarti kita akan mempelajari angkanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah belajar duluan ya, yang Hana Doset. Intinya di dalam bahasa Korea, di Korea, bukan dalam bahasa Korea ya, intinya di Korea itu menggunakan 2 jenis angka. Yang pertama adalah angka yang disebut dengan Sino-Korean. Sino-Korean itu adalah, atau kalau dalam bahasa Korea itu Hancao Suca. Kenapa Hancao? Hancao itu kan nanti Hanca itu karakter Cina sebenarnya kan. Nah, dulu kalau teman-teman sudah pernah tahu sejarahnya, Korea itu dulu tidak punya sama sekali karakter. Jadi mereka tuh minjem karakter dari Cina gitu loh. Jadi karakternya aja sih, kalau kita bilang hurufnya aja pinjam, tapi bahasanya bahasa yang dipakai sekarang ya, annyeonghaseyo, jonen, bla bla bla. Jadi dulu tuh mereka tidak punya tidak punya huruf J. Jadi ada kata jonen gitu ya. Kan itu kan sebenarnya hurufnya J O N E U N gitu ya. Nah, itu mereka nggak punya huruf-huruf kayak gitu. Nah, pada saat itu mereka minjam dari si Cina. Barulah pada tahun berapa? Saya lupa. Sejong Dewang, Raja Sejong
menciptakan si Hangul itu. Jadilah akhirnya mereka punya aksara pertama kali yang sekarang kita kenal dengan Hangul. Nah, eh, dulu itu tadi seperti yang saya bilang mereka kan pinjam karakter dari Cina gitu ya. Nah, karakter dari Cina mereka pinjam itu misalnya untuk angka 1 sebenarnya di Cinanya sebutannya itu kan IRC gitu ya. Kalau teman-teman udah pernah belajar Mandarin, IRC itu kan. Nah, tapi Korea itu bangsa Korea itu tidak bisa mengikuti IRC, maka jadilah Il Isam gitu loh. Il Isamsa dan sebagainya gitu loh. Jadi untuk menyebutkan tanggal dan untuk menyebutkan angka untuk menyebutkan tanggal yang dipakai adalah huruf Sino-Korean ini atau kita sebut dengan Hancha Usucha atau huruf yang dulu asalnya dari Cina gitu ya. Angka yang dulu asalnya dari bunyinya dari Cina, karakternya pun dari Cina gitu loh. Il Isamsa ini gitu loh. Sebenarnya kalau yang Hanadul set itu kan memang angka asli punya Korea ya. Sebutannya mereka buat sendiri Hana Dulcet. Kalau Il Isamsa ini kan memang sedikit mengadopsi dari bunyinya mereka pun selain karakter yang dipinjam. Jadi kayak tadi saya bilang Irse itu Mandarinnya di lidah orang bangsa Korea itu pada saat itu jadinya Il Isam gitu loh. Jadi untuk yang Il Isamsa ini selain karakternya minjam juga dulu mereka juga mengadopsi suaranya yang akhirnya disesuaikan dengan lidah bangsa Korea jadilah Il Isam gitu. Kalau Hana Dulcet itu murni dibuat sama bangsanya sendiri tidak tanpa mengadopsi dari bunyi yang orang Cina punya gitu ya. Hana Dulcet. Nah, cuman kalau Hana Dulcet ini terbatas sekali untuk hitung sampai 100 aja mereka. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan 101 orang itu kembali lagi pakainya si Ili Samsa ini. Tapi kalau misalnya kita mau menyebutkan angka 1 sampai 100 gitu ya, misalnya 25 orang, 99 orang itu teman-teman pakai yang Hana Dulcet. Tapi kalau sudah di atas itu teman-teman bisa pakai yang Ili Samsa ini. Tapi kalau Ili Samsa ini kan tadi dipakai untuk menyebutkan tanggal ya. Nah, dia untuk menyebutkan tanggal ini tidak bisa dipakai sama si Hana Dulcet. Jadi Hana Dulcet itu fungsinya hanya untuk menyebutkan barang-barang gitu loh, jumlah barang-barang, tapi dia pun batasnya sampai 100. Sementara kalau Ili Samsa ini bisa sebanyak-banyaknya. Cuman si Ili Samsa ini kan tadi dipakai untuk menyebutkan tanggal kan ya. Cuman ini nggak bisa digantikan penggunaannya dengan si Hana Dulcet gitu loh. Itu ya kurang lebih. Oke. Jadi untuk pertama itu il 삼, 사, 오, 6, 7, 8, 9, 10. 1은 1, 2는 2, 3은 3, 4는 4, 5는 5, 6은 6, 7은 7, 8은 8, 9은 9, 10은 10. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi kita kan sudah nyebutin 1 sampai 10 tuh teman-teman. Sekarang gimana sih kalau menyebutin 11 gitu loh. Nah, 11-nya sendiri sebenarnya dari kata 10 sih gitu loh. Jadi kalau Indonesia kan 10 tambah 1 11 gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan dari 10-nya gitu loh. SIP itu kan 10 ya tadi ya. SIP itu 10. Jadi tapi kita kalau di Indonesia kan bisa 11 pada saat dipasangkan dengan 1 gitu loh. Jadi kalau kita mau bilang 11 ya berarti dari kata sip yang 10 tadi ditambah il gitu. Sipnya berarti belas, ilnya itu 1 gitu loh. Jadi 11 sebenarnya kan. Lalu kalau 12 berarti sipnya tambah ICB gitu.
13 sipsam, 14 sipsa, 15 sibo, 16 sibyu, simyuk ya, simyuk sebenarnya teman-teman ya, bukan sibyuk, simyuk. Karena ketemu si u ini lidahnya itu yang membuat suara itu berubah gitu loh. Jadi lidah itu akan membawa apa namanya akan menyamankan sendiri penyebutannya gitu loh. Jadi penyebutan itu muncul dari kenyamanan si lidah gitu. Jadi kalau kita sebutkan sipyuk itu akan lelah, pada akhirnya lidah pun akan nyari nyamannya sendiri, makanya menjadi simyuk gitu. Simyuk, sipcil, siphal, sipku, isip. Nah, isipnya ini 20 ya teman-teman. Kalau tadi 11 itu sipnya di depan, angka satuannya di belakang. Nah, kalau 20, misal puluh itu berarti duanya dulu baru puluh. Berarti duanya i, 10-nya sip. Oke, jadi tadi 20 kan ya. Berarti kalau tadi 11, kita ngomongin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, itu belasnya di depan, baru angka satuannya. Contohnya misalnya 12, di belasnya dulu sip, baru 2 i, sip i gitu ya. Nah, kalau puluh itu sekarang angkanya dulu, satuannya dulu. Misalnya 20, berarti duanya i, puluhnya sip gitu. Berarti kalau 21, duanya i, puluhnya sip, duanya il gitu. Isip, il gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat 30 itu kan berarti tiganya sam, puluhnya sip. Kalau 40 berarti empatnya sa, puluhnya sip. Berarti sasip. 50, limanya o, puluhnya sip, jadi osip. 60, 6-nya yuk, puluhnya sip, jadi yuk sip. 70, 7-nya cil, puluhnya sip, jadi cil sip. 80, 8-nya pal, puluhnya sip, jadi pal sip. 90, 9-nya ku, puluhnya sip jadi kusip. Nah, barulah 100 yaitu back. Oke, kalau berarti kalau 22, duanya i, puluhnya sip, duanya i, isi b. Kalau 27 berarti duanya i, 10-nya sip, 7-nya cil, isip cil. Gimana kalau misalnya 37, jangan 37 ya, misalnya 38 gitu. Berarti 3-nya sam, 10-nya sip, 8-nya pal, sam sip, pal gitu loh. Kalau misalnya 53, oh 53, 5-nya o, 10-nya sip, 3-nya sam, berarti o sip, sam. Gampang kan teman-teman? Oke, sekarang kita sudah langsung belajar gimana cara nyebutin angka gitu ya, nyebutin angka, maaf, menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Pertama, 21 Januari 1983 ini sebenarnya ulang tahun saya, sudah cukup tua saya. Bagaimana sih kita nyebutin tanggal 21 bulan Januari tahun 1983, yang mana untuk menyebutkan angka-angka dalam tanggal ini menggunakan si ilisamsa tadi. Kita kan udah belajar tuh tadi ya angka-angkanya gitu. Yuk kita sekarang terapin yuk. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat 21 Januari 1983. Nah, kalau bahasa dalam di Indonesia itu kan nyebutin tanggal bulan tahun itu langsung aja angkanya, bulannya, sama tahunnya ya. Kalau di Korea nggak kayak gitu. Dia jadi harus menambahkan tanggal 21-nya gitu. Jadi harus ada tanggalnya, harus ada sebutan bulannya, dan harus ada tahunnya gitu loh teman-teman. Kalau kita kan sebenarnya ini kan 21 Januari 1983, itu kan sebenarnya tanggal 21 bulan Januari tahun 1983 kan ya. Nah,
kalau bahas dalam di Korea, nggak boleh cuma sebutin angkanya, terus nama bulannya sama tahunnya aja, angkanya aja gitu ya. Tapi dia harus ditambahkan ada kata tanggalnya jika dia memang tanggal, ada kata bulannya jika memang bulan, lalu ada kata tahunnya jika memang tahun gitu loh. Nah, eh, tanggal 21, 21-nya angkanya tetap, nah tanggal itu adalah il gitu. Nah, tulisnya tetap seperti ini teman-teman, tapi nanti sebutnya menjadi isib il kan 21 kan 2 i 10 itu sip 1 il kan isib il gitu loh teman-teman. Nulisnya tetap seperti ini, tinggal ditambahkan il di belakangnya karena kan tadi kita sudah bahas ya ilnya itu adalah tanggal gitu. Lalu kalau bulan Januarinya mereka tuh sebenarnya kita kan Januari ini kan angka bulan Masehi ya, yang memang kata adaptasi dari Inggrisnya Januari, January, February, February gitu kan. Dan sebagai nah kalau Korea itu sebenarnya angka 1 sampai 12 ditambahkan wol itu menjadi bulan. Misalnya angka 1 ditambah wol menjadi Januari, angka 2 ditambah wol menjadi Februari, angka 3 ditambahkan wol menjadi Maret gitu loh. Karena memang yang wall-nya itu adalah artinya bulan gitu loh. Nah, saat kenapa dimasukkan 1? Karena kan bulan pertama kan, Januari bulan pertama maka dimasukkan il. Februari bulan kedua maka menjadinya i. Maret bulan ketiga menjadinya sam gitu. April bulan keempat jadinya sa, Mei bulan kelima jadi Mei, jadi o, Juni bulan keenam jadi yuk gitu loh. Yuwol gitu ya. Jadi seperti itu. Wall-nya itu artinya sendiri adalah bulan gitu. Oke, sekarang kita belanja ke tahunnya. Tahun 1983 menjadi 1983 menjadi 1983 nyon. Jadi dibalik ya kita. Kalau kita kan tanggal 21 mereka menjadi 21 tanggal. Bulan Januari jadi Januari bulan gitu loh. Bulan pertama gitu ya. 1 bulan gitu ya. Tahun 1903 menjadi 1983 tahun gitu. Tahunnya adalah nyon gitu. Jadi nulisnya tetap 21 il tapi dibacanya isi bir. Tulis di bulan Januari tetap 1 wall dibaca menjadi il wall, irol. Lalu tahun 1983 tahunnya dikebelakangkan, tulisannya tetap angka 1983, jangan ditulis ya sebutan angkanya il gitu enggak ya. Nah, 1983 itu 1000 kan con, 9 itu kan gu, 100 itu bek, 8 itu par, 10 itu sip, 3 itu sam, jadi nyon. Jadi 1980 sam nyon gitu ya. Gitu tulisannya. Tapi nanti nyebutnya ya jadi 21 isi bil. Irol 1980 sam nyon. Ini kita nerjemahin satu-satu dulu, tapi penyebutannya berbeda ya. Kalau Indonesia kan nyebutin tanggalnya dulu, baru bulannya, baru tahunnya. Kalau Korea enggak teman-teman, nyebutin tahunnya dulu, baru bulannya, dan terakhir adalah tanggal gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini slide berikutnya teman-teman. Jadi tadi kita udah nerjemahin 21-nya, tanggal 21-nya itu Isibil, Januarinya itu Ilwar, tahun 1983-nya itu Janggubek Parsip Sam Nyan. Tapi pada saat penulisan dan penyebutannya itu posisinya berbeda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia tanggal duluan baru bulan dan tahun, kalau di Korea tahunnya dulu, seperti lihat di layar, Janggubek Parsip Sam Nyan, kemudian di bulan 1 Irol, dan terakhir ditutup dengan tanggal menjadi isi biril gitu loh. Oke teman-teman ya. Ya, sekarang kita udah tadi belajar gimana cara nulis tanggalnya, bikin tanggalnya. Nah, sekarang gimana jika kita sedang bercakap-cakap dengan orang Korea, lalu ada ada momen di mana kita harus menyebutkan tanggal. Nah, biasanya kan pertanyaannya itu hari ini tanggal berapa gitu kan. Nah, berarti jawabannya misalnya ya tanggalnya itulah ya. Contohnya di sini 23 November. Nah, teman-teman lihat tuh
tanggal berapa bahasa Koreanya itu adalah myochil ya teman-teman. Myochil eh kalau berarti kalimat pertanyaannya hari ini tanggal berapa? Hari ininya kan oneren, tanggal berapanya myochil, lalu ada iye ya. Teman-teman, saya udah pernah bilang sering gitu kalau misalnya pertanyaannya itu selalu ditutup dengan iye karena ini sebenarnya apa namanya? Kak, kata apa kalimat pertanyaannya tuh lengkapnya seperti ini teman-teman. Hari ini tanggal adalah tanggal berapa gitu loh. Itu kenapa selalu ada si iyeyo gitu loh. Sama kayak bahasa Inggris kan what date today, what is apa benar ya nggak ya? What pokoknya pas what date today, what date today is today. Oh ya, sisang ya cuma. Dan contohnya tuh sebentar, bentar ya teman-teman ya. Oh, eh what is the date of today gitu kan ya. What is pasti ada kata isnya gitu loh maksudnya teman-teman. Bahasa Indonesianya aja nggak ada. Jadi kalau umumnya kita menanyakan tentang benda, pasti ada penggunaan iya. Misalnya apa ini gitu itu kan pasti apa adalah ini gitu kan. Siapa dia dia itu kan pasti benda kan. Siapa adalah dia gitu loh jadi pasti ada penggunaan is mr di sini atas to be-nya. Nah itu pasti sama kayak Korea ada iye-nya cuman sayangnya dalam bahasa Indonesia suka nggak ada. Intinya kalau misalnya nanya hari ini tanggal berapa gitu, eh itu kan tanggal berapa itu menanyakan tentang benda ya, bukannya misalnya bagaimana dia atau melakukan apa dia itu kan bukan menanyakan tentang benda, itu kan menanyakan tentang pekerjaan gitu kan. Bagaimana dia itu kan menanyakan tentang sifat. Berarti di situ tidak ada penggunaan iyeyo. Atau misalnya dia melakukan apa itu tidak ada penggunaan iyeyo karena menanyakan tentang pekerjaannya gitu loh. Intinya teman-teman harus tahu kalau sebenarnya hari ini tanggal berapa itu sebenarnya kalimat panjangnya adalah hari ini adalah tanggal berapa. Itu kenapa pas di Korea kan selalu ada kata iyo-nya gitu loh. Nah, hari ini tanggal berapa? Kalau struktur bahasa Koreanya kan menjadi hari ini tanggal berapa adalah gitu loh. Itu jadi kan adalah itu kan selalu paling belakang kan. Jadi 오늘은 며칠이에요 gitu ya teman-teman. Nah, jawabannya pun sama sebenarnya. Kayak bahasa Inggris pun today is November 23rd gitu kan ya. Ada isnya tetap gitu loh teman-teman. Nah, makanya sebenarnya juga kalau di bahasa Indonesia kan menjadi oh adalah tanggal 23 November gitu teman-teman. Jadi selalu ditutup dengan iyeyo gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh gimana cara menyebutkan tanggal dan menuliskan tanggal. Kalau kita kan bulannya di tengah, kalau mereka bulannya di depan. Jadi sebutin bulannya dulu, jangan lupa ditambahkan wall gitu ya. Karena sebenarnya November itu kan bulan ke-11, itu kenapa dia pakai angka 11? 11 itu bahasa Koreanya sibil gitu kan. Wall-nya itu adalah bulan artinya teman-teman. Jadi bulan 11. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi November. Jadi Sib Ilwal. Nah, tanggal 23-nya itu 23-nya itu isip sam ditambahkan tanggal saya udah bilang di slide sebelumnya mereka tetap aja tidak boleh menggunakan angka saja kayak di Indonesia kan cuma bilang tanggal berapa sekarang 23 titik gitu kan. Kalau mereka tetap tanggal ada sebutan tanggalnya itu loh. Nah, tanggalnya itulah yang disebut dengan il gitu. Jadi Sibirol isip samiri ya gitu. Oke, udah ngerti ya teman-teman. Jadi hari ini tanggal berapa? 오늘은 며칠이에요? 23 November gitu. 11월 23일이에요 gitu kan. Nah, misalnya kita ganti ke besok, berarti besok kan neil. Neil 며칠이에요? Berarti kan 내일은 11월 24일이에요 gitu. Yuk kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya.
Bagaimana sih kita mau menanyakan hari dalam bercakap-cakap atau pada saat kita ngomong sama orang Korea? Oh, biasanya kan kalimat yang muncul dalam percakapan untuk menanyakan hari itu adalah hari ini hari apa gitu. Hari apa itu bahasa Inggris, bahasa Koreanya adalah musen yoil. Jadi apanya itu musen, yoilnya itu udah hari gitu ya teman-teman. Eh, Oke, 오늘은 saya salah ketik, maaf ya. 오늘은 무슨 요일이에요? gitu. 오늘은 무슨 요일이에요? Sama ya, hari ini hari apa? Sebenarnya kan kalimatnya adalah hari ini adalah hari apa gitu kan. What day is today gitu kan. What day is today gitu kan. What day is today, ada isnya gitu teman-teman. Dan pokoknya intinya kalau teman-teman menanyakan kata benda atau menyebut kalau teman-teman menanyakan suatu benda atau misalnya jika teman-teman ingin menanyakan nama dari suatu benda gitu kan atau jenis dari suatu benda itu kan pasti ujung-ujungnya ada kaitannya sama benda tuh, itu pasti ada penggunaan si iyeyo gitu ya. Ini sama kayak bahasa Inggris, teman-teman kan udah matang bahasa Inggrisnya ya, waktu di SMA juga sering belajar. Ingat aja kalau misalnya menanyakan sesuatu yang mana ada penggunaan is, am, are atau to be atau kayak was, were gitu, itu kan pastinya ya pokoknya ada penggunaan iyeyo-nya di situ. Oke, lanjut hari ini hari apa? Berarti kan hari ini adalah hari apa, menjadi hari ini hari apa adalah. Hari ininya 오늘은, hari apanya? 무슨 요일, adanya paling belakang menjadi iyeyo. 오늘은 무슨 요일이에요? Oh, hari ini hari Jumat, lengkapnya adalah hari ini adalah hari Jumat gitu loh. Hari ininya 오늘은, hari Jumat apa? Ada di samping tuh teman-teman, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita lihat hari Jumat adalah 금요일. 금요일 adalahnya di belakang menjadi 예요. 오늘은 금요일이에요 gitu. Coba kalau misalnya hari ini hari Jumat berarti besok hari apa? Pertanyaannya bagaimana? Berarti hari ini diganti dengan neil ya. Neil 무슨 요일이에요 gitu kan? Berarti jawabannya neil 토요일이에요. 토요일 apa? Kita lihat. 네, 맞습니다. sabtu예요. 자, udah ngerti ya sampai sini? Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya ada kaitannya masih bagaimana menggunakan tanggal gitu ya. Biasanya kalau nyebutin tanggal itu ada kaitannya juga nyebutin ulang tahun gitu kan. Ulang tahunnya itu kapan? Nah, biasanya kalau kayak gitu kan nyebutin tanggal juga kan, tanggal ulang tahun, tanggal lahir gitu ya. Nah, misalnya kita kan sering menanyakan, sering banget kita pada saat bercakap-cakap gitu, apalagi kalau nanti teman-teman punya pacar orang Korea gitu ya, pasti kan nanyain ulang tahunnya, karena itu memang jadi momen yang mana teman-teman itu highlightnya pacaran tuh ya kayak gitu, pas lagi ulang tahun, terus mungkin lagi apa anniversary 100 hari gitu loh dan sebagainya. Meskipun saya nggak ngelewatin kayak gini-gini ya. Biasanya kita nanya ulang tahunnya kapan, yaitu kapan itu oh iya saya belum merahin tuh kapan itu onje ya teman-teman. Ulang tahunnya itu atau ulang tahun aja sih nyanyi itu cuma penekanan doang saya taruh. Ulang tahun kapan gitu kan? Ulang tahunnya kapan? Ulang tahun itu bahasa Koreanya sengil, nggak ada ennya ya. Ini karena topik kalimatnya menjadi sengil. Sengil은 언제예요? gitu kan. 생일이 언제예요? juga nggak apa-apa sih teman-teman. 생일이 언제예요? gitu kan. Berarti jawabannya ada y-nya kenapa? Ini kan harusnya kalimatnya tuh ulang tahunnya adalah kapan? When is your birthday gitu kan? Ada is-nya kan di situ lagi-lagi jika kalau teman-teman kan mungkin enaknya sih memang lebih convert saat kita belajar bahasa Korea itu lebih seneng remind-nya bahasa Inggris gitu loh. Kalau teman-teman matang bahasa Inggrisnya itu pasti udah tahu penggunaan kalau lagi ngomong mau nanya dalam bahasa Inggris mau nanya kapan sih ulang tahunnya gitu kan pasti kan ada when is your birthday nggak cuman when your birthday no gitu kan ada kata is di situ berarti di Korea pun harus dijadikan yeyo is mr-nya itu adalah yeyo atau yeyo gitu loh kalau bahasa Inggris is mr-nya itu dibedakan antara singular atau plural kalau di sini konsonan kah atau vokal kah kata bendanya gitu loh kayak when is your birthday gitu kan
Is-nya itu kan menandakan yang ditanyakan kamu kan, singular kan. Nah, kalau misalnya Korea itu fokusnya ke si birthday-nya. Birthday itu kan bahasa Koreanya sengil. Nah, kalau berakhiran birthday deh tuh. Onje ya, maaf kan when-nya itu kan yang deket sama is-nya. When is your birthday gitu kan. When are gitu kan. Kalau are itu kan plural gitu ya. Nah, karena nanyanya singular makanya jadi is. Tah, kalau bahasa Koreanya itu fokusnya bukannya di singular atau di plural gitu, tapi lihatnya dari si when-nya ini kan bahasa artinya itu kan bahasa Koreanya onje. Nah, onje itu berakhiran vokal, maka dia pakainya yeyo. Kalau misalnya berakhiran konsonan, pakainya menjadi uh, iyeyo gitu ya. Oke. 생일이 언제예요? gitu ya. 생일이 언제예요? gitu kan. Berarti jawabannya juga ada is-nya, ada yeyo, ada yeyo-nya kan. Pokoknya kalau ditanya ada yeyo, kalau pertanyaannya ada yeyo, ieyo, berarti jawabannya juga nanti pasti ada yeyo dan ieyo. Tinggal teman-teman lihat aja. Jawaban teman-teman itu dari kata bendanya berakhir konsonan atau vokal. Kayak di sini kan tanggal 21 Januari kan. Berarti kan tanggalnya itu kan yang konsonan ya, il gitu kan. Januarinya dulu kita sebutin irol, tanggal 21-nya isip il, tanggalnya itu il. Jadi isi bil il, isi biril. Nah, karena si paling belakang il itu berakhiran konsonan, maka pakainya menjadi iyeyo. 자, 다시 한번 그 질문하면은 생일이 언제예요? 아, 1월 20일이라는, 1월 20일이에요. 라는 답이 나오겠죠? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, karena kita uh, udah keluar, apa namanya tadi kita udah belajar bagaimana nyebutin tanggal. Nah, untuk nyebutin tanggal itu kan pakainya yang tadi saya sebut di awal-awal itu Sino-Korean. Sino-Korean itu yang apa sih? Yang ilisamsa loh, yang eh, adaptasi dari Cina, apa karakter Cina atau Mandarin gitu ya. Nah, ternyata si Sino-Korean ini selain dipakai untuk nyebutin tanggal, dia juga dipakai untuk menyebutkan nominal uang teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ke Korea mau belanja nyebutin nominal uangnya itu nggak pakai yang hana dul setnet anigo, pakainya yang ili samsayo gitu ya. Selain itu selain dipakai untuk nyebutin angka juga nyebutin nominal angka dipakai juga untuk nyebutin bukan jam teman-teman. Untuk menit dan detiknya itu pakai si sino ini si ilis amsa gitu. Berarti kalau 30 menit menjadi 30 apa? 3 sam, 10 sip, berarti samsip gitu. Terus detiknya juga tuh 29, 2 apa? I, 10 sip, 9 gu, isip gu gitu. Nah, tapi jamnya pakai yang hana dulu ya teman-teman gitu. Adil ya, jadi saling dibagi. Buat nyebutin jamnya pakai yang hana dulu set, buat yang menit dan detiknya pakai ili samsa atau sino Korean. Bukan yang pure Korean ya, kalau pure Korean itu yang hana dulu set. Nah, selain itu juga disebutin buat dipakai untuk nyebutin nomor HP teman-teman. Jadi kalau nyebutin nomor HP itu tuh nggak yang terus 8 yodol hana dul anigo ya. Jadi pakainya yang ili samsa ya berarti gong pal il iye gitu ya. Il i 칠 육에 6이 5 3이에요 gitu. Oke, gimana sih cara cara nyebutinnya? Yuk kita next ke slide berikutnya. Kita akan nyebutin gimana sih coba menyebutkan 5.535.243 juta dalam bahasa Korea. Pertama, sebelum kita bisa menyebutkan ini, kita tuh harus tahu. Jadi agak beda ya teman-teman ngitungnya kalau kok memang tetap sih per ribu gitu ya. Tapi Korea itu ngitungnya tuh per puluhan ribu teman-teman. Pokoknya kalau di eh teman-teman belajar satuannya doang tuh pasti bingung. Gimana sih cara nyebutin nomor Korea ini? Padahal kita, bagaimana sih cara nyebutin nominal uang gitu loh. Padahal kita udah tahu angka yang dipakai dari Samsa. Oke.
Let's look at to the another salah salah. Let's move to next slide gitu. Sok-sok banget bahasa Inggris. Oke, kita kan udah belajar tuh teman-teman 1 sampai 99 kan. Il, I, Samsa, Oru, Cil, Palgu, Sip, Sibil, Sibi, Sipsam, Sipsa, Sibyuk, Sibo, Sibyuk, Sipsil, Sip, Al, Sipku, Isibi, Sibil, bla 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 sampai 99 gusipku, ya kan? 99 itu gusipku, 9-nya gu, 10-nya sip, 9-nya lagi gu. Jadi gu, sip, gu. Nah, 100-nya apa dong, Sam? Yogi style. Tada! Bag, 100 bag, teman-teman. 1000 ton, 10.000 man gitu ya. Berarti kalau 200, duanya i, ratusnya bag gitu kan. Kalau 400, empatnya sa, ratusnya bag, sa bag gitu. Kalau 3000, tiganya sam, ribunya con, sam con. Nah, kalau misalnya eh 50.000, 5-nya O, 10.000-nya man, Oman gitu ya. Kalau misalnya 90.000, 9-nya gu, 10.000-nya man, berarti guman gitu. Kalau 100.000 gimana? Nah, ini teman-teman yang ribet nih. 100.000 kita nggak bisa bilang 100-nya back, 10-nya man gitu. Jadi backman. Enggak ya teman-teman. Disinilah penghitungan yang mulai ribet. Jadi teman-teman itu akan mulai bingung pada saat ngitung di atas 100.000 gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau bilang eh pokoknya kalau sampai di 90.000 ngitungnya nyebutinnya masih gampang, tinggal nyebutin aja 9-nya gu, 10.000-nya man guman. Nah, cuman kalau udah sampai 100.000, pasti teman-teman kan kalau ngikutin cara kayak gini nyebutin 100-nya dulu back gitu kan. Puluhan ribunya man, jadi backman. Itu salah teman-teman, si backman itu ternyata bukan 100.000 melainkan 1 juta. Nah, inilah yang saya bilang penghitungannya agak berbeda. Jadi kita pakai trik aja gitu. Triknya juga rata-rata udah banyak digunakan di tempat-tempat pengajaran lain kok. Gimana triknya? Oke, let's look at to other slide. Yeay, pok, 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 pok. Oke, nah di sini penghitungan simannya teman-teman. Tadi kan kalau pakai cara yang sebelumnya itu mengikuti 90.000 apa? 9-nya gu, 10.000-nya man gitu. Lo kalau 100.000, 100-nya back, 10.000-nya man gitu. Menjadinya back man, enggak gitu teman-teman. Nah, pokoknya kalau udah mulai mau ngitung 100.000 ke atas, teman-teman silahkan pakai sistem ini ya, pakai cara ini. Sistem tuh kayak keren banget. Pakai cara ini aja teman-teman. Oke, kita lihat di gambar, di layar gitu ya. Cara ngitungnya gitu teman-teman. Jadi kalau mau ngitung 10.000, nginget-inget aja di dalam otak 100.000 itu kan 100 titik nolnya 3000 gitu kan. Nah, gimana nyebutin dalam bahasa Koreanya teman-teman? Nyebutinnya dari si nolnya itu dipotong 4 dulu dari belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, itulah man teman-teman. Nah, baru nyebutin depannya. Jadi setelah kita potong desimalnya itu menjadi 4 gitu loh. Potong 4 di belakang itu pasti man, baru teman-teman nyebutin angka di depan si man itu dulu. Nah, di sini angka di depannya adalah kan sip kan. Belakangnya karena puluhan ribu itu nolnya 4, jadi sebutannya eman gitu loh. 10.000-nya sip, 10-nya itu sip, belakangnya itu man, berarti 100.000 itu bukannya Bengman tapi siman teman-teman gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat yang 1 juta nih, 1 juta itu kan nolnya 6 ya. Desimalnya di mana-mana sama, di negara manapun yang namanya 1 juta pasti nolnya 6. Nah, tapi cara nyebutinnya berbeda teman-teman gitu loh. Kalau kita kan nyebutin 1 juta, ya udah juta itu kan nolnya 6 ya kan. Satu itu ya satu, berarti 1 juta eh ya itu 1 juta gitu loh. Tapi kalau bahasa Korea nggak gitu, dibagi dulu, diambil dulu dia dari belakang, hitung hitung dari belakang ke depan itu nolnya 4 dikasih garis ditandain
man gitu ya. Karena kan puluhan ribu itu nolnya 4. Baru setelah itu teman-teman hitung angka di depannya. Bukan hitung, nyebutin angka di depannya. Nah, angka di depannya itu kan 100. 100 itu apa bahasa Koreanya? Back. Lalu di belakang back itu ada satuannya, ada apa sebutannya sih? Satuan angkanya itu man, berarti kan bankman. Jadi 1 juta itu adalah bankman teman-teman gitu loh. Itu ya teman-teman. Nah, gimana kalau 10 juta gitu kan? Kalau kita kan udah aja 10. Terus juta apa? 10 gitu. Tadi kan 1 juta, 1 juta kan bankman ya. Kalau 10 juta berarti ya tambah aja 10 sip. 10 itu kan sip, terus juta itu Bengman, berarti sip Bengman. Itu salah teman-teman, penghitungan penyebutannya nggak seperti itu. Tetap aja kita ingat di dalam otak kita 10 juta itu kan angkanya 6. Nolnya 6 kan ya, 10 titik 000 titik 000 gitu loh. Udah teman-teman di otak ingat seperti itu, dipotong 4 teman-teman dari belakang. Maksudnya nolnya itu kita bagi dari belakang, kita ambil dari belakang 4. Berarti eh, itu udah diambil 4, terus teman-teman kasih tanda man. Nah, udah tanda man, teman-teman sebutin angka yang di depan si man itu. Nah, angka yang di depan man itu kan ada 1000 kan? Karena nolnya 3 kan? Jangan liatin titiknya ya. 1000 kan angkanya 3 berarti teman-teman sebut 1000. 1000 itu apa bahasa Koreanya? Chon. Nah, oke chon udah turunkan baru man. Chonman. Jadi 10 juta itu bahasa Koreanya adalah chonman. Oke. Selanjutnya kita nyebutin gimana sih nyebutin 100 juta itu gitu kan. Ini juga nggak beda ya. Pokoknya sistemnya kayak gini aja teman-teman di kita apalkan di our mind gitu ya. Kalau angka itu nolnya berapa apa namanya uang itu misalnya nolnya berapa lalu kita potong dari belakang gitu ya nanti baru disebutin gitu ya. Oke, kita udah ngomongin 100 juta nih ya teman-teman. Kita udah jauh dari puluhan juta. Sekarang kita merambah ke ratusan juta. Nah, gimana sih nyebutin 100 juta itu? Kita nggak potong 4 lagi teman-teman. Teman-teman itu kan 4 kalau misalnya sekarang potongnya 8 gitu. Jadi kalau 8 itu angkanya satuannya itu menjadi apa sih kita sebutnya? Kan satuan angkanya itu adalah ok ya. Ok itu kan ratus juta gitu. Jadi ratus juta itu adalah ok gitu kan. Nolnya itu berarti 8 gitu. Nah, berarti kalau 100 juta satunya itu il, 100 jutanya itu ok gitu loh. Gimana kalau kita mau ngitung 1 miliar gitu kan? 1 miliar itu kan nolnya ada 9 ya teman-teman. Teman-teman potong aja tadi kalau misalnya nolnya 8 itu satuan angkanya berarti ok. Setelah itu teman-teman hitung angka di depan bukan hitung, sebut angka yang di depan si ok itu. Angka yang di depan ok itu kan 10 ya. 10 itu sip, berarti tinggal dipasangkan dengan si satuannya tadi yang kita udah potong 8 itu adalah ok sibok. Berarti 1 miliar itu adalah sibok teman-teman gitu. Gimana kalau 1 triliun? Oke, kalau tadi kita potong 8, ini berarti potong 12 ya. Jadi kalau triliun itu nolnya 12, nolnya 12 itu satuan angkanya jo gitu. Berarti kalau 1 triliun cara nyebutinnya kita potong dulu nolnya 12. Nah, itu satuan angkanya adalah jo. Baru hitung angka di depannya dulu gitu eh, satu itu kan il, baru jo gitu. Gimana kalau misalnya 30 triliun? Oh ya berarti
tadi kan udah triliun itu kan 12 kan angkanya ya, nolnya. Nah, 12 nolnya 12-nya itu kalau nolnya 12 itu yang adalah triliun, satuan angkanya adalah Jo, berarti tinggal kita hitung angka di depan si Jo itu. Angka di depan Jo itu kan tadi kita pakatnya 30. 30 berarti samsip, berarti samsip Jo. Gitu ya teman-teman ya. Yuk, dari latihan ini nanti lebih lebih gampang teman-teman ya. Oke, sekarang kita latihan ya teman-teman. 101. Oke. 101. 100 itu back, satunya itu il. Oke. Ini masih gampang ya teman-teman ya. Menyebutinnya nggak ribet gitu. 203. Duanya itu i, ratus itu back, 3 itu sam gitu kan. 2001. Duanya itu i, ribunya itu con, satunya itu il. Jadi icon il. 2013 duanya itu i, puluhnya itu ribu itu con. 13 itu sipsam, berarti icon sipsam. Makanya ada tahun 2013 icon sipsamnyan gitu ya. 2501 duanya apa? I, limanya salah. 2501 duanya itu i, ribunya con. 5 i-nya itu o, ratusnya itu back, satunya itu il. Jadi icon obegil gitu ya. 2520 teman-teman. Duanya itu i, ribunya con. 5-nya o, ratusnya back. Duanya i, puluhnya sip gitu. Berarti icon obek isip. Nah, gimana nih 10.001 gitu ya. 10.000 tadi man ya teman-teman ya. 10.000-nya itu man, satunya il. Jadi man il gitu. 10.500. Nah, ini nih teman-teman. Hitungnya gimana, ya kan? 10.000 apa? Man. 500 apa? O. Salah. 10.000 itu man. 500, 5-nya apa? O. Ratusnya apa? Bag. Berarti man, o, bag. Yuk kita lanjut ke lebih panjang lagi ya. Yang lebih panjang lagi nominalnya. Sehingga kita benar-benar bisa ngitung uang yang nanti secara realnya. Oke, oke dilanjut. 11.450.000 gitu kan. 450. 11 ya. 11.000. 11.000. 11.000. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, hitungnya agak ribet nih. Pokoknya selalu disarankan teman-teman eh, cari satuan angkanya dulu gitu loh. Biar kita bagi dulu man, baru nanti tinggal nyebutin di belakangnya. Baru nanti tinggal nyebutin angka yang ada di depan man itu. Nah, untuk mengetahui satuan man-nya itu kita tinggal hitung angka ke depan itu 4, dipotong baru itu man gitu ya. Misalnya angka yang paling belakang 0 ya kan? Itu satu ya. Angka yang keduanya 5, angka yang ketiganya 4, angka yang keempatnya itu 1. Nah, di sini teman-teman kasih garis tuh di depan yang satu yang pertama itu adalah satuannya man teman-teman gitu. Udah deh, baru teman-teman nyebutin angka yang di depan man tadi itu apa? Satu kan, satu itu il kan. Berarti kan ilman. Nah, kalau 11.000 itu ilnya jarang dipakai, langsung aja menjadi man gitu. Udah selesai teman-teman, udah man ya kan? Berarti kita tinggal menyebutkan si 1.450. Seribunya itu apa? Con. Empatnya apa? Sa. Ratusnya back, limanya o, puluhnya sip gitu. Jadi walaupun angkanya banyak, tetap aja nanti teman-teman cuma ngitungin kayak dalam bentuk ribuan. Asalkan dicari dulu satuan angkanya itu, simannya itu. Nah, cara nentuin man itu ambil dari kita berangkat dari angka yang ke belakang, angka yang paling belakang, maju ke depan sampai 4. Pas angka keempat itulah di depannya dikasih siman. Kalau udah dipotong udah dikasih man, berarti nyebutinnya angka di depan man dulu, baru setelah itu
turunkan man-nya, baru dinyebutin sisa angka di belakangnya gitu. Oke, kita latihan lagi yang kedua itu 13.670. Ini juga sama cara hitungnya, kita cari man-nya dulu. Gimana untuk menentukan man-nya? Teman-teman dari belakang. Angka yang paling belakang itu kan 0 ya. Temukan sampai 4 gitu kan. Sampai angka keempat itu ternyata 3. Nah, di depan 3 itulah kita kasih dia siman gitu kan. Baru sebutin angka depannya ini il gitu kan. Nah, karena ini il itu tidak disebutkan langsung aja menjadi man. Berarti kan sisanya yang harus kita sebutkan itu 3.670. 3 itu berapa? Sam, ribu, con, 6, be, yuk, ratus, bek, 7, sip gitu. Berarti man, samcon, yuk, bek, sip, cil, sip gitu. Oke, sekarang kita udah berani nggak ke puluhan ribu tapi ratusan ribu. Ini juga sama ya, yuk kita cari man-nya dulu. Berarti dari 7 kita berangkat akan berhenti di 3. Nah, di depan angka 3 itulah kita kasih dia man gitu. Oke, udah selesai sampai situ dulu ya. Kita sebutin si 25 dulu. 25 apa bahasa Koreanya? 2 i, puluh, sip, 5 o. Lalu turunkan man-nya. Udah isip oman kan? Berarti sisanya tinggal kita sebutin 3.567. Tiganya berapa? Sam. Ribunya con. Limanya o. Ratusnya bek. Enamnya yuk. Puluhnya sip. Lalu 7 cil gitu teman-teman. Gampang kan? Jadi walaupun nanti angkanya sampai ratusan juta sekali sampai triliun pun, teman-teman cuma ngitungnya itu bentuknya ribuan lagi aja asal sudah dibagi empat angka empat angka gitu loh. Oke, 350.000 nih. Oke, gimana cara ngitungnya? Yuk kita cari man-nya. Man-nya itu berarti dari paling belakang 0 sampai 0 lagi di yang 4, yang angka keempat gitu ya dari belakang. Nah, disitulah man. Oke, udah man kan? Kita hitung dulu. Kita bukan itu. Kita sebutin dulu nih 35. Angka di depan man-nya kan 35. 35 bahasa Koreanya itu samsip ya kan? Lalu 35 itu bahasa Koreanya samsip O. Turunkan man-nya. Lalu kita sebutin angka belakangnya. Oh, nggak perlu disebutin angka belakangnya karena semuanya udah nol. Kalau nol kita nggak perlu sebutkan. Jika memang angkanya bukan nol, baru kita sebutkan kayak yang di atas tadi ya. Oke, berikutnya ada 1.050.000 teman-teman. Kita potong di man-nya di mana letak man-nya? Betul sekali, letak man-nya itu ada di belakang 5 ya. Disitulah letak si man ya, di depan 0, di belakang 5. Oke, berarti sekarang kita harus ngitung 105. Bukan hitung, saya kebiasaan banget ngomong itu. Berarti kita harus nyebutin si 105 nih. 105 bahasa Koreanya apa? 100 back. 5-nya O. Nah, berarti back O. Turunkan man-nya. Oke, berarti kita sekarang perlu ngerjain lagi nggak? Nyebutin lagi nggak yang belakangnya? Nggak perlu. Kenapa? Semua nol, kecuali angkanya berbentuk angka, maksudnya kecuali bukan nol ya kita sebutkan. Ini kan nol semua tidak ada nilainya, maka tidak perlu kita sebutkan. Langsung saja berakhir di man. Jadi back o man. Nah, sekarang kita ada 3.501.678. Kita potongnya itu di depan 1 di belakang 0 gitu ya. Disitulah letak siman ya. Berarti kita harus nyebutin si 350 dulu dong. 350 bahasa Koreanya apa? Betul sekali. Sambek osip ya. 300. 3-nya sam, ratusnya bek. 50. 5-nya o, puluhnya sip gitu kan. Sambek osip, turunkan mannya. Berarti sambek osip man. Nah, ini kita harus sebutin nih. Kenapa? Karena nilainya 1.678, bukan 00 kan? 1.000 berapa teman-teman? Ton, 600 berapa? Yuk bet. 70 berapa? Silsip. 8 apa? Pal gitu. Gampang ya teman-teman ya? Oke, berikutnya di 43.504. Di mana man-nya teman-teman? Oh, di apa 0 eh di pokoknya 4050. Nah, 0 inilah yang jadi dia di depan 0 di belakang 0 ya, teman-teman. Itulah letak si man. Nah, di depan angkanya berapa jadinya tuh? 4.300. Oke, berarti kita harus nyebutin si 4.300-nya dulu. 4.300 bahasa Koreanya apa? Oke. 4 apa? Sa.
ribu apa? Con gitu kan. 3 berapa? Sam. Ratus apa? Bek. Berarti kan sacon, sambek, mannya turunkan. Sacon, sambek, man gitu ya. Tinggal kita terjemahin yang belakang 504. Obek sa gitu. Oke. Ada telepon. Coba teman-teman yang bawahnya juga sama seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke gimana sih nyebutin 344.566.744. Gimana kalau kita punya uang sebanyak ini, teman-teman? Kita menyebutin kan, atau nanti pas lagi kita kerja di kantor, kita pasti dipaksa untuk secara bukan dipaksa sih, secara tidak langsung pasti akan diminta untuk menyebutkan angka sebesar ini yang ratusan juta ya. Ini 344.566.744 sih ribet kan teman-teman, nyebutinnya gimana kan? Caranya kayak tadi aja gitu aja, dipotong dulu 4 gitu ya dari belakang. Nah, ke depannya lagi dipotong lagi, itu bukan man lagi tapi menjadi ok gitu ya. Seperti teman-teman lihat di layar, kita potong 4 itu posisi mannya adalah di depan man, di depan di depan 6 gitu, di belakang 6 gitu ya. Lalu potong lagi di depan 3, di belakang 4. Betul nggak sih? Di depan 4, di belakang 3 gitu ya, menjadi ok. Nah, kalau udah teman-teman bagi kayak gini, itu kan mudah banget nyebutin angkanya. Karena kita tetap aja nanti nyebutin angkanya di ribuan aja gitu. Kayak teman-teman lihat tuh jadi 4.456, 6.744 gitu. Kalau udah dibagi kayak gini, baru kita nyebutinnya dari depan. Pertama, angka yang paling depan itu 3. 3 apa bahasa Koreanya? Sam. Turunkan si satuannya ok itu kan. Karena ratusan juta kan ini. Sam ok. Berikutnya kita hitung 4.456. 4 itu sa. 1.000 itu chon. 4 itu sa. 100 itu bek. 5 itu o. 10 itu sip. 6 itu yuk. Turunkan mannya. Selanjutnya 6.744 gitu kan. 6-nya itu yuk, 7-nya cir, 100-nya bek, 4-nya sa, 10-nya sip, 4-nya sa gitu. Begitupun dengan yang ini udah triliun ya, 7.544.322.971 gitu ya. 7 triliun, 7 miliar ya teman-teman ya. Itu juga sama, kita potong aja di antara 2 sama 2 itu man ya. Selanjutnya antara 5 dan 4 itu ok gitu. Berarti teman-teman hitung dulu 75 itu bahasa Koreanya apa? Chilsip, baru ok, chilsip ok. 4.432 sacon, sabek, samsip, man, 2.971 icon, gubek, chilsip, il. Gampang kan teman-teman ngitungnya ya? Oke, berikutnya kita tadi udah ngebahas juga tentang apa bagaimana sih nyebutin uang, kayak nominal uang yang mana di situ ada penggunaan si Sino Korea gitu ya. Nah, apalagi sih yang dipakai apa namanya pada saat nyebutin apalagi sih si Sino Korea ini dipakai? Betul sekali, tadi udah dibahas di slide berikutnya, sebelumnya untuk nyebutin menit sama detik gitu loh. Nah di sini menitnya itu yang 30, 29-nya itu yang detik gitu loh. Nah, cuman teman-teman eh di sini kita biasanya kita cuma nyebutin jam 7 gitu kan. Eh 30 menit 29 detik. Biasanya kita nggak nyebutin kayak gitu kan teman-teman. Paling kita nyebutinnya oh sekarang jam 7.30 udah gitu. 7.30 29. Korea itu sependek apapun pasti ada penggunaan satuan di belakangnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau nyebutin jam 7.30 menit 29 detik, berarti di belakang 30-nya itu harus ditambahkan bun, teman-teman. Bun itu artinya menit ya. Berarti
30 bun. 30-nya apa bahasa Koreanya? Samsip bun. Samsip bun. Nah, kalau 29 detik itu, detiknya itu cho, teman-teman, seperti lihat di layar ya. Cho, berarti 29 itu isip gu cho gitu. Nah, kebetulan kalau 30 menit itu bisa disingkat juga menjadi 30. Jadi 30 menit kan samsipun ya teman-teman. Kata lain dari samsipun itu adalah ban. Jadi kalau teman-teman mau nyebutin 30 menit boleh pakai samsipun, boleh langsung aja ban gitu loh. Saya jam 7.30 menit berarti ilgop si samsipun atau ilgop si ban. Berikutnya gimana kalau kita nyebutin nomor HP ya? Saya nyebutin nomor HP itu cuman 0812127003. Nanti gongpal sebutin satu-satu aja sih teman-teman. Nah, nanti untuk nyambung si dashnya itu apa sih garis itu pakai gitu tapi sebutnya ya. Gongpal il i cil yuk i osam gitu ya. Karena kan memang ini kan bisa dibaca bisa dibaca bisa dibaca kan kalau di depan suku kata dia kalau misalnya dia kepemilikan kayak ini di sini kan jadi kan fungsi kepemilikan ya karena kan ini yuk i osam dari si il i ciluk dari si gongpal ili atau yuk i osam punyanya si il i ciliuk punyanya si gongpal ili gitu makanya dipakainya yang untuk kepemilikan atau yang kepemilikan yakni yang dibunyikan dengan gitu ya. Kalau kalau itu kan yang di depan suku kata, kalau i itu di tengah suku kata seperti hui bukan hui ya. Hui. Nah, kalau kepemilikan itu gitu kan. Misalnya mutiae kabang kan, mutiae kabang bukan mutiae kabang tapi mutiae kabang gitu ya. Berikutnya kita akan belajar gimana menggunakan kata pada dalam kalimat atau lebih tepatnya nanti pada saat bercakap-cakap atau di dalam bahasa Koreanya. Pada itu umumnya kan menempel pada hari gitu ya, pada kata hari gitu ya. Biasanya di dalam kalimat itu penggunaannya umumnya seperti pada hari Jumat ini melakukan apa gitu. Pada itu selalu menempel dengan eh, waktu gitu ya teman-teman ya entah misalnya hari atau jam gitu kan kalau kita bilang pada jam 5 pada hari Jumat pada akhir pekan pada akhir tahun atau pada eh, pada hari raya dan sebagainya ya gitu jawaban oke pada itu bahasa Koreanya adalah teman-teman. Kalau kita bilang pada tanggal 5, berarti taruh dulu limanya, tanggal itu il, pada itu berarti pada tanggal 5 bahasa Koreanya oire gitu ya. Nah, terus kalau kita mau nyebut pada tanggal 3 main, sama ya. Kita terjemahkan dulu, karena main itu memang posisinya kan predikat itu dalam bahasa Korea paling belakang, jadi mainnya tetap aja di belakang situ. Tinggal dirubahnya menjadi pada tanggal 5 menjadi 5 tanggal pada 5. Limanya tanggal itu pada itu oire nolo gayo gitu ya. Oke, ini nama-nama harinya. Tadi juga di atas sudah di keluar sedikit tentang hari gitu ya. Senin itu Waryoil. Jadi kalau kita bilang pada hari Senin menjadi Waryoire gitu ya. Misalnya pada hari Senin main berarti Waryoire dolo kayo gitu kan. Kalau pada hari Selasa bertemu teman berarti Hwayoire 친구를 만나요 gitu. Kalau pada hari Rabu ada pelajaran jadinya 수요일에 수업이 있어요 gitu kan. Pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal merah gitu kan. Oh, 목요일에 휴일이에요 gitu ya.
Pada hari Jumat, eh, misalnya ada sholat Jumat gitu ya, berarti gemyoire Jumat yebe ga isoyo gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini ada keterangan-keterangan waktu gitu ya yang bisa nempel dengan si preposisi pada tadi. Berarti kalau pada 2 hari lalu, berarti 2 hari lalu bahasa Koreanya il chon, tambahin padanya berarti il chone misalnya teman datang gitu kan. Il chone 친구가 왔었어요 gitu ya. Oke, berikutnya misalnya kita pilih bulan depan, pada bulan depan eh, jalan-jalan ke Bali misalnya. 다음 달에 발리로 여행을 가요 gitu dan sebagainya teman-teman ya. Oke, berikutnya kalau misalnya pada bulan Januari misalnya. Oh, Irore, misalnya pada bulan Januari pergi ke Korea, berarti Irore 한국에 가요 gitu kan. Pada bulan Maret, misalnya pada bulan Maret mulai kuliah namanya, masuk kuliah lagi itu namanya gegang hada ya. Kemudian samore gegang heo gitu. Yuk sekarang kita terjemahin pada hari Jumat ini melakukan apa gitu ya. Berarti kan kita nerjemahinnya dulu pada hari Jumat nih teman-teman. Pada hari Jumat ini ya, Jumat ini tuh berarti bahasa Koreanya Ibon Ju Gemyoil ya. Maksudnya Jumat ini kan Jumat minggu ini. Berarti itu kenapa ada Ibon Ju. Ju-nya itu artinya minggu ya. Ibon Ju Gemyoil. Harinya Ibon Ju Gemyoire melakukan apa? Muose, apanya itu muosel, melakukannya apa? Muosel heo gitu. Berarti jawabannya belajar di perpustakaan. Perpustakaan apa? Dosoguan. D-nya apa? Eso, belajarnya kongbu heo. Berarti dosoguan eso, kongbu. Oke, berikutnya adalah kita akan belajar juga hari ini. Ini yang apa materi yang terakhir ya teman, kita akan belajar juga hari ini gimana cara bagaimana menyebutkan eh, kejadian atau tindakan yang kita lakukan di masa yang lampau atau yang sudah berlalu gitu ya. Biasanya dalam kalimat kita bisa temukan dengan kalimat kemarin melakukan apa. Nah, ada kata kemarin itu kan keterangan waktu, berarti tindakannya itu harus dilampaukan gitu loh ya. Kata kerjanya itu harus dilampaukan karena sudah ada kata kemarin, berarti sudah terjadi, bukan sekarang, bukan juga untuk yang besok gitu ya, harus dilampaukan. Nah, berarti nanti kita akan belajar bagaimana menempelkan rumus lampau ke dalam kata kerja sehingga nanti kita bisa menyebutkan kata kerja dalam bentuk lampau jika memang pekerjaan tersebut sudah dilakukan gitu ya di masa lampau. Oke. Oke, kalau teman-teman lihat kalimat sebelah kiri, Mutia makan jengkol setiap hari. Berarti kan itu kegiatan atau tindakan yang dilakukan setiap hari kan? Itu berarti kita pakai rumus yang kata kerja yang present yang sekarang ya.
yang sehari-hari gitu loh, yang udah kita pernah pelajari teman-temannya ya. Ya, contohnya moksemnida sama si mogoyo gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di kalimat kanan itu kan Mutia makan jengkol kemarin, sudah berlalu. Nah, di situ coba teman-teman lihat dari moksemnida menjadi mogosnida. Mogoyo menjadi mogostoyo. Ada penempelan suku kata ot di tengahnya yang menandakan itu sudah makan, bukan makannya tiap hari gitu ya. Yuk kita lihat di next slide untuk lebih jelasnya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, bagaimana sih kita cara masukin kata kerja dengan akhiran lampau atau suku kata lampaunya itu gitu kan. Misalnya tadi kalau kata makan itu gimana bisa ditempelkan kok menjadi ditempelkannya ot gitu ya untuk menandakan dia lampau gitu. Nah, teman-teman hafalin aja ini rumusnya. Kalau kata kerja atau kata sifat tersebut setelah dibuang danya berakhiran vokal A sama O, maka dia pakainya asem nida atau asoyo, teman-teman. Ingat aja kalau nida itu kan formal, oyonya itu informal. Tapi fungsinya sama ya, teman-teman. Tinggal nanti teman-teman pakai si asem nida kah, asoyonya itu dalam situasi yang formal atau enggak. Kalau formal ya teman-teman pakaikannya asem nida. Kalau informal ya teman-teman pakaikannya yang asoyo. Nah, kalau kata kerja atau kata sifatnya berakhiran di luar si A sama O, misalnya I, U, O, E, dan sebagainya, sisa dari vokal A dan O, maka pakainya itu osemnida sama osoyo, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kata kerja atau kata sifat setelah dibuang da-nya itu ada bunyi h-nya, ada suku kata h, maka pakaikan dia yosemnida atau nanti akhirnya menjadi hesemnida atau hesoyo. Oke, teman-teman lihat sini contoh pertamanya itu ada kata capta. Capta itu artinya menangkap ya, teman-teman. Capta itu artinya menangkap, berarti kata kerja kan. Kita buang danya menjadi cap. Jangan lihat huruf akhir, tapi lihat vokal akhirnya. Vokal akhirnya itu A, berakhiran vokal A kan, maka dia pakainya asem nida atau asoyo. Maka cap tambah asem nida asoyo menjadi cabasem nida cabasoyo. Nah, berarti kalau cabasem nida ini artinya sudah menangkap gitu loh, entah menangkap kemarin, entah menangkap tahun lalu, entah menangkap tadi gitu ya. Nah, kalau berikutnya ada kata boda. Boda itu melihat dannya dibuang, vokal terakhirnya adalah O, karena berakhir vokal O pakainya menjadi asem nida juga ya, bu asem nida gitu kan. Nah, karena di Korea itu ada huruf O sama A itu ada huruf rangkapnya menjadi buah, maka bisa disingkat menjadi buah semnida. Dia bisa disingkat karena tidak ada konsonan di bawahnya, teman-teman ya. Jadi selama selama tidak ada konsonan di bawahnya, itu bisa disingkat ya, teman-teman. Oke, jadi buah semnida ini nanti sudah lihat ya. Entah mungkin OJ Basoyo, Jogem Chone Basoyo, Ilbunchon, 1 menit yang lalu, Ilbunchone Basoyo gitu ya. Oke, berikutnya, nah inilah kenapa tadi si Mokta itu menjadi Moko Semnida ya. Karena adanya dibuang berakhiran vokal O, maka dia pakainya Osmnida atau Osoyo. Mok Osmnida, Mok Osoyo. Tadi ini udah makan ya, atau mungkin Cogem Cone. Cogem Cone itu artinya barusan. Cogem Cone Mok Osoyo, gitu loh. Cogem Cone Mok Osoyo. Oke, kalau misalnya berakhiran vokal I nih kayak kidarida setelah dibuang daja berakhiran vokal I berarti pakainya osemnida juga ya teman-teman, kidari osemnida. Nah, kebetulan I sama O itu bisa disingkat menjadi yo teman-teman, yo. Kenapa di bawah ri itu kan nggak ada konsonan kan, maka bisa disingkat kan kidari osemnida gitu loh. Kalau misalnya kayak milda, milda itu artinya kan mendorong ya, setelah danya dibuang itu kan berakhiran vokal itu, berarti kan pakainya sama nih kayak ini nih, kayak kidarida kan pakainya osemnida, mirosemnida. Nah, itu juga sama kan, ada i sama o kan, milda i o itu kan kok kidarida disingkat boleh, kalau ini kok disingkat nggak boleh. Ya karena di bawah si i-nya itu ada real, ada mil gitu kan, makanya nggak bisa disingkat. Jadi bisa disingkat selama
Tidak ada konsonan seperti Kidario Semnida ini. Berarti Kidario Semnida ini udah menunggu ya, menunggunya udah gitu ya. Oje 기다렸어요 gitu kan. Kemarin aku nunggu gitu kan. Oje 1시간 기다렸어요 gitu. Kemarin saya nunggu 1 jam loh gitu. Berikutnya si Beuda nih, adanya ini Beuda ini artinya learn ya, pelajari. Dan dibuang vokal terakhirnya U, pakainya osmida dong. Kan pokoknya selain O sama A ya. O ini berarti pakainya osmida, beosmida jadinya udah belajar gitu kan. Misalnya bilang 작년에 배웠어요 gitu kan. 작년에 뭐 배웠어요 atau mungkin 작년부터 배웠어요. Belajar dari tahun lalu gitu. 한국어를 작년부터 배웠어요 gitu ya. Oke, selanjutnya ada kalau yang setelah dibuang danya ada bunyi haknya. Seperti congso ada ini artinya kan bersih-bersih ya teman-teman ya. Membersihkan atau bersih-bersih. Adanya dibuang pakainya yossemnida. Ha sama yos itu disingkat menjadi hessemnida. Makanya gampang banget kalau yang hada-hada itu pasti jadinya he atau hes gitu ya. 청소했습니다. 청소했어요 gitu kan. 저는 청소했어요. Saya sudah bersih-bersih gitu kan. Misalnya Mutia Sinen 청소했어요. Mutia udah bersih-bersih belum? Gitu. Oke, berarti yuk kita terjemahin sekarang. Kemarin melakukan apa? Nah, di sini kata-kata kemarinnya maka akan berdampak pada melakukannya. Melakukannya itu tidak boleh heo. Heo itu kan yang bentuk sekarang ya, tapi melainkan menjadi hesoyo. Tadi kan hada kan? Kalau hada dannya dibuang, ha pakai yo semnida, hayot gitu kan disingkat menjadi het gitu. Hesemnida atau hesoyo. Di oje muosil hesoyo gitu kan. Terus jawabannya berarti lampau dong. Mainnya itu nggak boleh nologayo karena nologayo itu bentuk yang sekarang. Nologayo, nolokamnida itu bentuk sekarang. Melainkan menjadi nologas, soyo. Danya dibuang kan. Nologada berarti berakhiran nologada dannya dibuang. Nologa berakhiran vokal A pakainya asoyo kan. Eh, a, ga asoyo, ga aso itu disingkat menjadi gas. Nologas, soyo. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, gimana kalau misalnya yang kita lakukan kemarin itu, kemarin melakukan apa? Ternyata kemarin itu main kedupan dan makan di Mujige. Berarti kan ada dua kata kerja ya. Nah, kita menyambungkan dua kata kerja nih. Eh, berarti kata kerja main sama makan gitu. Jadi nanti yang kena melampaunya itu dimakannya aja teman-teman, dimainnya enggak gitu kan. Berarti kan main dan makan kan. Berarti mainnya itu bentuknya yang sekarang, nanti makannya baru yang bentuk lampau gitu. Karena cukup di akhir aja penanda lampaunya, dari situ bisa ketahuan kalau mainnya tuh sebenarnya juga sudah lampau gitu. Nah, untuk menyambungkan tadi si main sama makan itu, kita perlu dan teman-teman, ya kan, main dan makan. Dan itu bahasa Koreanya go, teman-teman. Jadi kayak nanti mainnya itu kan kata dasar nologada, dannya dibuang menjadi nologa go, makannya mogoyo gitu. Kalau misalnya bentuknya sekarang kalau lampau berarti mogos soyo. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalnya kita si Go ini nggak cuman bisa dipakai buat nyambungin kata kerja dan kata kerja, tapi bisa menyambungkan kata sifat dan kata benda dan kata benda, teman-teman. Contohnya gini, kalimatnya bahasa Korea susah dan rumit gitu. Oke. Itu udah lihat tabelnya gampang ya teman-teman. Bahasa Korea susah dan rumit. Bahasa Korea subjek. Nah, predikatnya itu susah dan rumit gitu ya. Bahasa Koreanya Hangugo, susah itu Oryokta dan itu go, rumit itu Bokchaphada. Nah, bahasa Korea itu karena subjek pakaikan Hangugo, gas partikel subjek atribut subjeknya ya. Lalu susah Oryokta dannya dibuang Oryok disambung dengan go. Terakhir Bokchaphada, Bokchapheo.
복잡합니다. Jadi kalimat lengkapnya adalah 한국어가 어렵고 복잡합니다. atau 한국어가 어렵고 복잡해요. Oke, kita penggunaan lain dengan go. Fania belajar bahasa Korea dan Aji belajar bahasa Jerman. Nah, ini nyambunginnya dua dua ini nih teman-teman ya, dua kalimat besar ya, karena subjeknya saling berbeda gitu loh. Tapi gampang kok teman-teman nyambunginnya asal kita udah tahu strukturnya. Oke, Fania, kita beralih ke kalimat yang pertama dulu ya ini ya yakni Fania bahasa Korea belajar. Berarti kan Fani belajar bahasa Korea. Bahasa Koreanya karena objek ditarik dulu ke depan, belajarnya di kebelakangan sebagai predikat. Sampai situ dulu ya. Fani itu bahasa Koreanya Fania. Pania ya, tambahkan nen karena subjek. Nah, Hanggugo tambahkan Hanggugo를. Kenapa rel? Karena bahasa Koreanya di sini adalah objek. Lalu beuda dannya dibuang menjadi beugo. Nah, kita masuk ke kalimat berikutnya. Aji belajar bahasa Jerman. Ajinya di depan, bahasa Jerman ini ditengahkan karena objek. Belajarnya di belakang karena predikat gitu. Aji bahasa Koreanya Aji tambahkan atribut nen. Bahasa Jerman dogiro tambahkan rel karena objek. Dogire, lalu Beuda dannya dibuang menjadi beum nida gitu ya. Jadi kalimat lengkapnya Bania는 한국어를 배우고 아지는 독일어를 배웁니다. Nah, ini go yang dipakai untuk menyambungkan kata benda ya menggunakan adalah. Misalnya Yongju adalah guru dan Mutia adalah murid. Oke, di struktur bahasa Korea menjadi Yongju itu di depan, gurunya duluan adalah paling belakang karena adalah itu kan memang penanda predikat untuk kata benda ya teman-teman, makanya dia selalu harus paling belakang. Lalu kita terjemahkan dulu Yongju, bahasa Koreanya Yongju ya nama ini, tambahkan dan karena subjek. Guru itu sengsingnim adalahnya ida. Jadi kata dasar ida yang kita tahu selama ini iyeyo yeyo itu adalah dari kata ida teman-teman ya. Dannya dibuang menjadi i. Jadi Yongjunen sengsingnim iku mutia murid adalah mutianen 학생입니다. Jadi kalimat lengkapnya Yongjunen sengsing님이고 mutianen 학생입니다 gitu. Oke, sekarang kita terjemahin ya penggunaan dari go itu gitu. Berarti kalau misalnya ke pertanyaannya kemarin melakukan apa? Uji Toyo ada dua nih. Kita butuh penyambungnya itu dan lalu kita akhiri di kita pasangkan eh, apa namanya atribut lampaunya itu di kata kerja yang kedua ya, jangan yang pertama ya gitu loh. Karena dengan kata kerja yang belakang aja yang berbentuk lampau itu sudah dapat menentukan depannya itu tidak dilampaukan pun tetap dianggap lampau karena sudah di belakangnya gitu loh. Berarti 어제 무엇을 했어요? 두 판에 까고, gonya itu penyambungnya ya. 무지개에서 먹었어요. Berarti makan main ke Dufan. Dufannya dulu dimasukkan ke depan. Lalu ke gitu mainnya. Nolo, nolo kago gitu ya. Nologa-nya itu kan bukannya lampau ya. Nologada kata dasarnya. Nologa tambahkan gu. 무지개에서 먹었어요. Gitu deh teman-teman. Oke, sekian materi untuk minggu ini. Tolong dibaca tugasnya, terus diikuti ya.